Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Jagak Subang. Siang ini saya akan coba membahas masalah adanya tim khusus yang dibentuk oleh Polda Jabar yang berkolaborasi dengan Polres Subang. Tim khusus ini diperuntukkan untuk mengungkap kasus ini supaya lebih cepat bisa terungkap. Ini adalah informasi yang membuat kita eh, apa optimis, mudah-mudahan insya Allah, karena setiap ada berita dari kepolisian selalu kita memberikan memberikan kepercayaan kepada pihak kepolisian. Jadi kita berharap adanya supaya kasus ini bisa cepat terungkap dengan dibentuknya tim khusus oleh Polda Jabar yang berkolaborasi dengan Polres Subang. Apakah kemarin tidak dibentuk tim khusus atau baru sekarang dibentuk tim khusus? Percepatan secara maraton terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan dibuktikan dengan bertambahnya lagi saksi, 12 saksi yang diperiksa kembali, ada yang sebagian di BAP, ada sebagian yang hanya diinterogasi. Bertambah jumlahnya dari 106 menjadi 118, sehingga ini menambah jadi 12 saksi. Sayang sekali kita tidak melihat siapa-siapa saja saksi yang diperiksa. Tentunya ini jadi permasalahan, apakah yang 12 saksi ini adalah saksi baru atau saksi lama yang diperiksa kembali. Kita tidak tahu, walaupun sempat terkabar bahwa ada beberapa saksi lama yang memang diperiksa kembali. Yang jelas adalah 12 orang saksi bertambah. Berarti kalau bertambah berarti saksi baru ya, secara tidak langsung seperti itu. 118 saksi, dan ini adalah pembuktian bahwa pihak kepolisian bekerja secara maraton dan senyap, karena tidak kita ketahui siapa-siapa saja saksi yang lalu lalang di Polda Jabar ataupun di Polres Subang ya. Dan tidak ada media yang bisa mencari tahu siapa-siapa saja. Andaikan saja kita tahu siapa-siapa saja yang dipanggil oleh pihak kepolisian, tentunya kita juga akan terus mengembangkan pikiran kita. Selama ini kita stuck saja di pikiran kita nih di sini, walaupun hanya sedikit-sedikit saja, karena kalau ada informasi sedikit kita langsung mengembang, ada informasi sedikit baru kita mengembang. Dan sampai sekarang kita belum ada lagi perkembangan, khususnya perkembangan dalam kita menganalisa, perkembangan dalam kita berdiskusi untuk bisa kira-kiranya mencari tahu siapa ini daripada eksekutor ini dan siapa orang-orang yang memang terlibat dalam kasus ini. Bukan hanya satu, pasti lebih dari satu, sesuai yang disampaikan oleh Kapolres Subang waktu itu ya. Mudah-mudahan tim khusus ini akan segera mengungkap, apalagi dinyatakan dalam salah satu media ini ya, bahwa ada saksi misteri. Dari sekian saksi, dari 118 dan dari 12 saksi yang sudah dipanggil, ada saksi misteri. Di sana dikatakan bahwa saksi-saksi menambah 18. Nah, di antara saksi ini saksi misteri. Saya hanya punya kesimpulan pribadi, sekali lagi pribadi, bahwa kemungkinan adalah saksi misteri ini yang sudah diinterogasi atau mungkin di BAP di yang 12 orang itu. Dan saksi misteri ini disebutkan di media itu adalah, saya kurang tahu nih ya, apakah itu ungkapan dari pihak kepolisian atau dari wartawan media tersebut, karena sempat disebutkan di sana, yaitu saksi W, saksi misteri. Nah, ini ungkapan ini apakah memang ini disampaikan oleh pihak kepolisian atau hanya pengungkapan dari wartawan media tersebut. Nanti akan saya coba ini ya, dikendari media ya. Nah, kalau misalkan saksi W ini adalah saksi misteri, di bawah penjelasannya adalah karena berhubungan dengan beberapa masalah, yaitu mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala sekolah dalam waktu yang memang mendadak ya,
pada saat yayasan mau dibangun kembali. Nah, berarti kalau gitu disebut dengan saksi. Kalau memang ini saksi misteri, kalau memang ini ada dinyatakan saksi misteri, maka ini akan bisa dikembangkan nanti, kemudian disatu-satukan dan dicocok-cocokkan satu sama lain. Di mana saat kejadian, pada saat kejadian di mana, kemudian ada alibi yang menguatkan pada saat posisi di mana yang bersangkutan satu hari sebelumnya, pada saat hanya satu hari setelahnya. Kalau satu hari setelahnya kita ketahui bahwa yang bersangkutan itu ada dari pagi sampai siang ada di rumah Walilis, kemudian berangkat ke SMA 1 itu alibinya pada saat satu hari pasca kejadian, yaitu tanggal 19. Nah, oke lah, itu kan kita belum tahu ya apakah itu pernyataan polisi atau pernyataan media, wartawan media. Nah, tapi disebutkan situ nama saksi W-nya itu disebutkan di situ ya. Oke. Nah, mudah-mudahan juga dengan saksi yang menambah jadi 12, dibentuk tim khusus Polda Jabar dan Polres Subang. Ini adalah kerjasama yang sangat bagus, kerjasama yang sangat akurat. Apalagi kalau misalkan tim khusus ini dilibatkan dari pihak sipil, ya, detektif swasta. Waduh, ini ya, bisa saja misalkan dilibatkan, atau kalau perlu dilibatkan juga youtuber yang mengawal kasus Subang. Tidak menutup kemungkinan juga, karena bisa jadi dari para youtuber itu memberikan input, masukan, memberikan masukan kepada pihak kepolisian. Kalau memang diminta dari pihak youtuber untuk kerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini, ya, karena tidak sedikit para youtuber yang mengawal kasus dari awal, ya, mengikuti, mengembangkan, kemudian mencerna, menganalisa dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan dari para youtuber juga memberikan input yang bagus buat pihak kepolisian tentunya. Nah, untuk itu ini adalah hanya rasa saja sebenarnya. Mudah-mudahan tim khusus ini bisa segera mengungkap kasus ini. Mudah-mudahan informasi, sekali lagi, sekecil apapun informasi dari pihak kepolisian akan memberikan kepada kita rasa optimis kita sebagai masyarakat untuk terus semangat mengawal kasus ini. Sedikit informasi, semangat lagi. Sedikit informasi, semangat lagi. Itu yang kita rasakan. Makanya kita terus menunggu, masyarakat menunggu terus informasi dari pihak kepolisian. Yang terbaru adalah adanya saksi yang menambah 12 saksi menjadi 118. Mudah-mudahan kita terus kawal pihak polisi, Bravo Polri Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.